banyak yang WA mau jual ginjalnya. Lah, karena saya ditanya ya saya memang tidak paham prosedur legal formanya. Tetapi yang jelas saya tidak menyetujui untuk donor ginjal atas dasar karena ekonomi. Ya, sedangkan kalau di Indonesia sendiri tidak ada pasar gelap yang saya tahu, tidak seperti di Vietnam, Nepal atau di daerah Eropa Timur sana. Di sini itu donor ginjal tidak diberikan imbalan apapun. Ya, walaupun kebutuhan donor ginjal di Indonesia itu sangat tinggi, tetapi memang kemajuan untuk transplantasi ginjal di Indonesia itu belum begitu maju. Di Indonesia itu penderita gagal ginjal kronis itu ada kisaran 1,5 juta penderita. Dan 50.000-nya itu akhirnya berakhir hidupnya. Sedangkan yang lain menjalani cuci darah, ada yang cuci darah hemodialisa, ada juga yang peritoneal dialisis, dan juga hanya 1% yang menjalani transplantasi ginjal. Sedangkan pembiayaan untuk hemodialisa, cuci darah itu sangat tinggi. Seminggu misalnya 2 kali dilakukan cuci darah, sekali cuci darah itu 1,5 juta, kalau sebulan kan berarti kan 8 kali itu bisa 12 juta. Berarti kebutuhan pembiayaan untuk 1 tahun itu bisa 150 juta. Sedangkan penderitanya ada 1,5 juta. Berarti dana yang dikeluarkan oleh pemerintah, asuransi swasta, dan lain-lain itu bisa kisaran 3 triliun lebih. Sedangkan untuk biaya transplantasi ginjal itu sebenarnya hanya butuh kisaran 250 sampai 300 juta. Tetapi itu bisa kualitas hidupnya meningkat. Dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu kemampuan ginjal masih sekitar 80-90%. Tapi sayangnya pusat transplantasi ginjal di Indonesia itu hanya ada 12 tempat. Dan sampai tahun 2025 ini nampaknya belum ada 1.000 transplantasi. Ya karena mungkin kurangnya tenaga ahli, demikian juga prosedur untuk transplantasi ginjal masih termasuk belum tersistem dengan baik. Jadi kalau mau yang donor itu sebenarnya ada klasifikasinya sendiri, karena nggak sembarang donor itu diterima. Harus ada kecocokan golongan darah, terus kemudian antigen dan antibodi HLA-nya harus cocok, dan lain-lain. Dan tidak harus sekeluarga. Dan untuk bagi yang donor memang untuk kemungkinan hidup sehat, kualitas hidupnya dari sekian penelitian itu hampir sama atau bahkan sama dengan orang yang ginjalnya 2 utuh. Yang ginjalnya 1 tetap sehat, tetapi dengan gaya hidup sekarang itu tidak bisa dipastikan apakah dengan yang 1 ginjal itu bisa sebanding dengan yang 2 ginjal. Nah, di Indonesia sendiri kendala juga bahwa mayat tidak boleh atau tidak normatif untuk diambil ginjalnya. Beda dengan di luar negeri, Vietnam, Nepal itu bahkan ada lembah ginjal di mana dalam satu desa itu satu keluarga pasti sudah ada yang pernah menjual ginjalnya. Itu harganya kisaran antara 30 juta sampai 100 juta. Bahkan di Eropa Timur sana yang negara-negaranya miskin juga banyak pasar gelapnya. Tapi di Indonesia secara legal formal belum. Ada baiknya dengan kebutuhan transplantasi yang banyak, karena begitu banyak yang berakhir hidupnya karena gagal ginjal kronis, sebaiknya pemerintah atau misalnya Kementerian Kesehatan segera mengatur regulasi yang jelas untuk menambah pusat transplantasi, dan juga membuat regulasi di mana mengumpulkan semua pihak supaya angka kematian akibat gagal ginjal kronis itu bisa dikurangin, dan pembiayaan yang begitu besar itu bisa dikurangin. Tapi sebaiknya tetap saran buat rekan-rekan, jangan menjual ginjal hanya atas kepentingan ekonomi. Dengan mempertaruhkan kesehatan itu tetap tidak baik dalam jangka panjang.